Assalamualaikum, halo, nama saya Desa Putri dengan NIM 22311111003. Saya dari kelas PBSI Reguler A, Stambuk 2023. Nah, di sini saya membuat video dongeng untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sastra Anak dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Sari, SPD MPD. Saya mengambil judul dongeng tentang bawang putih dan bawang merah. Simak videonya. Bawang putih dan bawang merah. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri yang cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang bernama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu tiri dan kakak tiri untukmu. Namanya Bawang Merah, ucap sang ayah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada saat Bawang Putih hanya ketika ayahnya bersamanya. Nah, akan tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan yang ada di rumah, seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai situ saja. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Sekarang semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari, kata ibu tirinya setelah sang ayah dimakamkan. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangannya. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci baju di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. "Kakak, maaf, selendangmu hanyut di sungai," tutur Bawang Putih. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Nah, akhirnya Bawang Putih menyelusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dipenuhi oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati dan dia mengizinkan dan mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu dan kini waktu Bawang Putih untuk pulang. Nah, rupanya selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Lalu nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah pada Bawang Putih. Dia disuruh memilih di antara 2 buah labu untuk dia bawa. Awalnya Bawang Putih ingin menolak,
Namun, karena ingin menghormati pemberian dari sang nenek, bawang putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Nenek itu hanya tersenyum mendengarkan alasan itu. Nah, selain itu, bawang putih pun segera pulang menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Selanjutnya, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan di mana dia mendapatkan labu ajaib itu. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah. Esok pagi, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek, dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Ketika sudah waktu pulang, bawang merah pun disuruh memilih labu sebagai hadiahnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Nah, setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagiannya, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat-rapat. Nah, dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu, namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Hewan-hewan itu lalu keluar dari labu dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah tersebut. Nah, bawang merah dan ibu tiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Nah, singkat saja, dongeng yang saya bawakan semoga bermanfaat dan mendapatkan amanat atau faidah dari dongeng ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.